Oke, kita langsung aja masuk ke materi baru, yaitu namanya payout policy. Nah, payout policy itu apa sih? Payout policy adalah keputusan yang dibuat perusahaan mengenai distribusi atau pembagian penghasilan ke pemegang saham, meliputi berapa jumlah pembagiannya dan apa tujuan dari pembagian dividen. Nah, di sini ada 4 jenis keputusan ya. Yang pertama, membayar dividen. Kedua, tidak membayar dividen. Ketiga, buyback saham. Yang keempat, pengurangan buyback. Jadi, nggak melulu nih perusahaan ini bayar dividen. Keputusannya itu macam-macam, ada 4 yang kita bahas kali ini. Kita masuk yang pertama dulu, namanya cash dividend. Nah, cash dividend ini seperti dividen pada umumnya gitu ya, yang dibayarkan secara cash. Besarannya ya seperti IPS yang kita hitung. Misalnya IPS-nya adalah 900. Artinya akan dibagikan dividen secara cash sebesar Rp900 untuk pelembar saham. Nah, untuk cash dividend ini ada 3 tanggal penting yang harus diperhatikan. Pertama, date of record, yaitu adalah tanggal di mana pencatatan nama pemegang saham yang berhak dapat dividen. Kedua, ex-dividend. Ini adalah 2 hari sebelum date of record, di mana pemegang saham tidak akan mendapat hak atas dividen. Yang ketiga adalah payment date, yaitu tanggal pembayaran. Nah, selanjutnya adalah stok dividen. Stok dividen ini adalah pemberian dividen dalam bentuk saham perusahaan. Jadi, ketika udah ditentukan nih earning per share berapa gitu ya, tapi ternyata ada keputusan kalau misalnya dividen itu dibagikannya dalam bentuk saham aja, bukan cash gitu ya. Jadi nanti outstanding dari common stock-nya itu akan bertambah, tapi tidak mempengaruhi stockholders equity. Tahu kan ya, ekuitas dari pemegang saham itu tidak akan nambah, hanya menambah outstanding stock common stock-nya aja. Kayak gitu. Lalu ada yang namanya buyback atau stock repurchase. Ini adalah ketika perusahaan menginvestasikan kembali pendapatannya dengan membeli saham untuk meningkatkan jumlah dividen per share. Ketika suatu perusahaan udah ngerasa, kok kayaknya kebanyakan ya lembar saham yang beredar gitu ya, perusahaan tersebut bisa membeli kembali gitu, membeli kembali lembar saham yang sudah beredar. Apa aja metodenya? Yang pertama, open market, berarti dia beli kembali di pasar bursa atau di pasar terbukanya. Misalnya, jadi tinggal ini aja, tinggal bid gitu ya di bursa kayak gitu. Kedua, tender offer, yaitu pembukaan penawaran kepada existing investor. Jadi perusahaan announce nih ke existing investornya kayak, saya ingin membeli kembali nih, mau repurchase saham dengan harga sekian, kayak gitu. Terus yang ketiga, Dutch auction. Inilah metode seluruh investor menawarkan sahamnya dari harga yang tertinggi ke rendah sampai terjual semua. Ini bentuknya kayak lelang aja gitu ya. Jadi nanti ada satu event pengadaan lelang untuk repurchase saham. Tapi kebalikannya gitu ya, kalau misalnya lelang diambil harga tertinggi, kalau misalnya buat repurchase ini diambil harga terendah. Gitu. Terus ada beberapa teori yang relevan of payout policy gitu. Yang pertama adalah residual theory of dividends, yaitu teori yang merekomendasikan nilai dividen yang dibayarkan merupakan nilai sisa saat seluruh kesempatan dilakukan. Kalau yang kedua, the dividend irrelevant teori. Teori ini menyatakan kalau nilai intrinsik perusahaan tidak dinyatakan dari jumlah dividen yang dibayarkan perusahaan, melainkan dari kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dan resiko dari aset yang dimiliki, gitu ya. Kedua teori ini memberikan efek tertentu, gitu ya. Kan misalnya perusahaan itu kita udah ngitung nih earning after tax-nya, gitu ya. Udah bagi dividen kepada preferred stock, dapatlah earning available for common stock, EAFCS gitu ya. Tapi akhirnya ada keputusan lagi, kira-kira earnings ini atau pendapatan bersih ini mau dibagikan atau dipakai untuk ekspansi kayak gitu. Nah, ini dua teori yang mendukung keputusan-keputusan itu. Nah, ada terminologi dalam payout policy. Yang pertama adalah stock split.
Stock split itu adalah metode yang dilakukan perusahaan untuk menaikkan maupun menurunkan harga saham yang berada di pasar sehingga lebih kompetitif. Stock split ini ada dua nih jenisnya, regular dan juga reverse. Kalau misalnya reguler, perusahaan memecah satu saham menjadi beberapa saham dengan harga yang lebih rendah. Misalnya, outstanding common stock sekarang yang beredar sudah ada 1 juta gitu ya. Perusahaan mengumumkan akan mengeluarkan stock split untuk satu sahamnya menjadi 2 saham gitu ya. Jadi outstanding stocknya akan bertambah nih teman-teman. Tapi pengaruh lainnya adalah harganya juga lebih kurang gitu ya, berkurang gitu. Jadi misalnya tadinya harga sahamnya 10.000 karena stock split dari 1 menjadi 2, maka harganya menjadi 5.000 kayak gitu. Yang kedua, reverse stock split, yaitu ketika perusahaan menggabungkan jumlah beberapa saham sehingga harga saham atau lembarnya naik. Kebaikannya, tadi di regular misalnya ada 1 juta lembar saham, kita stock split dari 1 menjadi 2, berarti kan dikali 2 ya, nanti outstanding stocknya akan menjadi 2 juta lembar, tapi harganya jadi rendah, dari 10.000 akan kita bagi menjadi 2, yaitu jadi 5.000 per lembar sahamnya. In total akan sama aja gitu jumlahnya gitu ya, in equity. Nah, tapi kalau misalnya reverse, itu menggabungkan. Misalnya dia bilang, akan terjadi reverse stock split dari saham bentuknya 2 menjadi 1. Berarti yang tadi sahamnya 1 juta akan kita bagi menjadi 2, menjadi 500 lembar saham. Tapi harganya juga naik, kita kalikan dengan 2. Nanti deh, kalau di soal kita akan bahas lebih lanjut. Kedua, ada terminologi yaitu price earnings ratio, yaitu rasio antara harga saham dengan jumlah pendapatan bagi pemegang saham dalam periode tertentu. Kalau kita udah hitung EPS, kita diminta untuk hitung PE ratio atau price earnings. Itu membandingkan harga sahamnya dengan earning per share, kayak gitu. That's all untuk materinya. Kita bisa langsung masuk ke problem pertama mengenai payout policy. Oke, kali ini kita akan bahas problem 3 ya. Problem 3 di payout policy. Oke. Di sini ada perusahaan namanya Andy Home Corporation. Dia perusahaan asal Jerman yang bergerak di bidang produksi tumbler. Diketahui laba bersihnya adalah sebesar 50% dari RE. Ya, di sini ada beberapa informasi tambahan, tapi kalau di modul baru sudah tertulis. Nah, perusahaan ini tidak membagikan dividen saham preferen kepada pemegang sahamnya tahun lalu, tapi akan dibagikan di tahun 2023. Oke, lalu perkiraan harga per sahamnya adalah 15.000 per lembar saham. Lanjut, berikut adalah struktur modal dari Andy Home Corporation per 31 Desember 2022. Ya, ini ada preferred stocknya, kita suruh cari nih nilai A, B, C, D, E-nya. Nah, yang pertama, lengkapi struktur modal Andy Home Corporation pada tanggal 31 Desember 2022, gitu ya. Nah, pertama kita hitung dulu nih. Kita hitung dulu yang A dulu ya. Yang A ini adalah jumlah modal dari preferred stocknya. Cara ngitungnya adalah par value-nya kita kali dengan outstanding stock ya. Di sini yang A berarti aku tuh berarti 15.500 kita kali dengan outstanding stock-nya. Ya, dapat 3,6 M. Aku tulis ya. Par kita kali dengan outstanding. Tapi ingat yang preferred dividend. Yang B nih, berarti struktur modal dari si common stock. Sama kayak tadi, parnya kita kali dengan outstanding-nya. Nah, kalau di common stock itu ada dua ya jenisnya. Ada share issued sama ada share outstanding. Jadi issued itu yang diterbitkan. Tapi kalau misalnya outstanding itu yang yang beredar gitu lah. Beda gitu ya. Jadi
sempat issued sebesar 200.000 lembar, tapi yang terbit itu cuma 165. Perbedaannya ada di mana nanti? Ada di namanya treasury stock atau stok yang dibeli kembali. Itu ya, tapi kita tetap hitung untuk equity-nya sebesar par value dikali share issued. Oke. Jadi besarannya adalah 12.000 kita kali sama 200.000. Di sini aku tulis par dikali issued ya. Oke, sekarang yang C. C adalah treasury stock. Berapa lembar gitu ya. Tadi aku bilang, besarnya treasury stock adalah selisih dari issued dan outstanding common stock. Maka di sini kita bisa hitung issued-nya sebesar 200.000, outstanding-nya adalah 165. Ya, jadi besarnya adalah 35.000 lembar. Aku tulis di sini issued CS dikurang sama outstanding CS. Oke. Lanjut yang D, berapa ya besarnya dari si treasury stock ini. Berarti tadi par dikali sama banyaknya lembarnya ya. Par dia 8.300 kita kali dengan 35.000. Cara 290, 500.000. Yang terakhir, berapa jadinya ekuitas atau modal dari stockholders? Kita tinggal jumlahin. Berarti tadi yang A itu segini, ditambah sama yang B, ditambah sama paid in capital 875 untuk 23 sama RE-nya 1,1 M dan dikurang sama treasury stock. Oke, dapat 7,7 M sekian. Nah, ini teman-teman masukin ke, kita bikin struktur modal lengkap di sini ya. Kalau misalnya mau lihat, berarti di sini masukin nih. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, dan D serta E-nya berapa. Gitu ya. Ini poin yang pertama. Yang kedua, dia minta hitung earning per share PE rasio dengan basis struktur modal. Kita hitung earning per share dulu. Earning per share adalah net income dikurang dulu kan ya, atau earning after tax. EAT-nya kita kurang dulu sama preferred dividend. Nah, earning net income-nya berapa dia bilang tadi? 50% dari RE. Berarti 50% dari RE-nya berapa? RE-nya adalah 1,1 M. Oke. Kita kurangi dengan preferred dividend. Preferred dividendnya berapa? Dia bilang pembagiannya akan dibagikan tahun 2023. Kita menghitung ini di 2022 ya. Maka di sini 0. Belum ada pembagian preferred dividend. Maka earning available for common stock-nya sejumlah dengan net income-nya gitu ya. Kita bisa hitung EPS-nya, yaitu earning available for common stock, kita bagi dengan common stock outstanding ya. Common stock outstanding nih, berarti 550 juta, kita bagi dengan 165 ribu. Kita dapat 3,33,33. Kita bisa hitung PER-nya atau PE rasionya, yaitu market per share atau harga saham di pasar dibagi dengan EPS. Di sini dia bilang harga pasarnya itu adalah 15.000. Maka 15.000 kita bagi sama EPS-nya. Oke? Dapat 4,5. Nah, gitu ya. Harus diperhatikan. Tadi kalau ngitung common stock equity-nya, kita pakai par daily issued. Tapi kalau misalnya EPS, pakai outstanding. Gitu. Oke? Langsung kita masuk ke yang ketiga. Dengan basis struktur modal awal, buatlah struktur modal baru apabila yang pertama terjadi stock split 5-4-4. Yang kedua, reverse stock split 2-4-5 dan share dividend sebesar 10%. Pertama dulu, stock split. Jadi, kita akan menggabungkan, kita akan memecah dari yang 5, dari 4 menjadi 5 gitu ya, atau 5/4. Nah, ingat teman-teman,
Untuk stock split, mau bentuknya apapun, dia tidak akan mengubah angka-angka yang di sini. Nih, angka-angka yang di sini. Ya, ini akan tetap sama, tapi yang berubah adalah gimana share issued dan share outstanding-nya, serta par value-nya. Gitu ya, kita lihat nih teman-teman. Pertama, tadi kan ya, stock split 5, 4, 4. Jadi, setiap 4 lembar saham akan dipecah menjadi 5 entar nilainya. Oke? Maka yang berubah tadi, share issued-nya. Kan berarti kalau misalnya di split dari 4 menjadi 5, share issued-nya akan nambah ya. Cara ngitungnya berarti 5/4 kita kali dengan share issued yang lama. Yang lama itu berapa tadi? 200. Dikali sama 200. Oke, dapatlah di sini 250.000 lembar. Oke, terus yang kedua, share outstanding sama kayak tadi, ini juga akan nambah, jadi 5/4 kita kali dengan yang lama tadi besarnya adalah 165. Jadinya 250 lembar. Lalu parnya, kebalikannya, kalau secara lembar dia bertambah, tapi parnya akan mengecil. Maka kebalikannya, tadi 5/4, ini 4/5. Dikali sama par yang lama. Par yang lama 12.000. Maka par yang baru adalah, 4/5. Adalah 9.600. Lalu treasury stock-nya gimana? Treasury stock-nya juga sama ya. Untuk parnya kita kali 4/5 dikali sama par yang lama, yaitu 8.300. Buat yang lembarnya, kita juga sama kayak tadi, 5/4 dikali sama 35.000 lembar ya tadi ya. Gitu. Jadi 43.750. Angka-angka ini kita ganti ya di sini ya. Par value-nya sekarang 9.600. Sedangkan share issued-nya sekarang 250. Dan share outstanding-nya adalah 206.250. Sorry ya teman-teman ya. Oke, nih. Oke ya, begini aku coba. Ya, gitu. Ini. Oke, aku coba merahin ya. Merah. Ini juga merah. Oke. Nah, di sini treasury stock-nya menjadi berapa tadi? Misalnya 6640 dan jumlah lembarnya adalah 43750. Oke. Nah, angka-angka yang di sini teman-teman harus tetap sama nih, jumlahnya sama yang di sini. Nih ya, pembuktiannya gimana? Tadi kan perubahannya dari common stock sama treasury ya. Cara ngitung equity buat common stock tadi kan adalah par value yang baru 9.500 kita kali dengan share issued-nya ya. Berarti 250.000 yang baru. Nah, angka ini akan sama nih teman-teman sama yang lama. Ya, begitu juga si treasury stock. Berarti yang baru kan share-nya segini. Parnya berapa? Parnya 660. Nah, ini juga akan sama teman-teman. Kita kaliin ini 1 ya, biar ngurangin ya. Ini juga akan sama teman-teman. Jadi 290 gitu ya. Jadi stock split tidak akan mengubah angka-angka ini kalau teman-teman hitungnya benar. Cuma yang berubah nilai-nilai untuk jumlah saham dan harga parnya. Nah, kita masuk ke reverse nih. Kita menggabungkan dari yang 5 menjadi 2 ya. 2 for 5. Caranya sama. Untuk yang lembar sahamnya, kita kalikan sesuai sama ketentuan. Berarti kalau 2 for 5 berarti 2/5. Kita kali sama share issued yang lama tadi 200.000 ya. Nah, kalau misalnya share outstanding berarti tadi 2/5 kita kali dengan outstandingnya yang lama adalah 165.000. Oke, sekarang parnya. Parnya berarti kebalikannya ya, 5/2. Kita kali sama yang lama itu 12.000. Nah,
ya 30.000. Jadi ingat, kalau reverse jumlahnya berkurang, parnya nambah. Begitu juga common stock. Tadi yang 8.000 kita kali sama 25 dikali 8.300. Maka hasilnya 2 per 5. Oh, kalau par kita kali 5 per 2 ya. 20, 750. Kalau misalnya lembarnya berarti 2 per 5 kita kali dengan 35.000. Ya, jadi 14.000. Nah, ini ya, kita ganti yang di sini. Parnya sekarang menjadi 30.000. Share issued-nya 80.000. Tapi outstanding-nya jadi 66.000. Oke. Kalau misalnya yang treasury stock, cost-nya sekarang harganya jadi 20.750. Terus kalau misalnya yang share-nya 14.000. Nah, lagi-lagi angka ini tidak akan berubah ya. Kita coba. Berarti 30.000 kita kali dengan issued-nya 80. 80. Nah, tidak akan berubah ya. Begitu juga yang treasury stock. Gitu. Jadi, buat yang stock split, cara benernya adalah kalian ngitungnya nggak beda sama yang awal. Karena stock split itu tidak akan mempengaruhi struktur modalnya gitu ya. Cuma perbedaan dari komponen-komponen common stock dan juga treasury stock. Yang ketiga adalah share dividend 10%. Jadi dividen ini akan dibayar secara bentuk saham. Besarnya 10%. 10% dari apa? Dari kondisi saham sekarang gitu ya. Saham sekarang. Oke. Nah, berarti berapa banyak nih share dividen yang akan diberikan? Pertama, berarti dia 10% dari outstanding-nya ya, outstanding struktur modal yang lama tadi, yang pertama, yaitu berapa? 165. Berarti ya, berarti akan dibagikan share dividen sebanyak 16.500 lembar. Ya. Jadi berapa nih total outstanding-nya sekarang? Total outstanding-nya berarti yang lama 45 ya, kita tambah dengan si share dividennya. Berarti kan akan nambah jumlah lembar saham beredar ya. Ini 181.500. Begitu juga terhadap saham yang diterbitkan. Gitu. Jadinya 181.500. Issued stoknya 200.000 ya tadi ya. Kita tambah dengan yang baru, share dividennya. Berarti 216.500. Nah, kalau ini akan mengalami perubahan nih terhadap struktur modalnya. Ya. Pertama, di sini kita bikin jurnal dulu. Jadi, penambahan share dividen akan mengurangi return earning terhadap paid-in capital dan juga common stock. Nah, return earning-nya sebanyak berapa? Sebanyak harga saham dikalikan dengan lembar saham yang dibagikan. Tadi harga sahamnya di soal 15.000 ya. Kita kali dengan share dividen yang dibagikan. Jadinya return earning-nya akan terpakai 247.500. Di sini aku tulis harga pasar dikali dengan share dividen. Oke. Nah, return earning ini berasal dari mana? Berasal dari paid-in capital dan juga common stock. Nah, pertama dari common stock-nya dulu. Common stock ini akan keluar berapa gitu ya. Besarannya adalah harga par dikalikan dengan jumlah lembar saham share dividennya, yaitu 198. Di sini aku tulis par dikali share dividen. Selanjutnya kan ada selisih ya. Selisih ini ditutup oleh paid-in capital. Jadi return earning-nya kita kurang sama common stock-nya. 49.500.000. Berarti ini RE kita kurang sama CS. Nah, ini akan mempengaruhi perubahan di sini. Pertama kita masukin dulu. Sekarang common stock-nya par value-nya jadi berapa? Par value-nya tetap ya. Karena kan tidak mempengaruhi nih. 12.000 dari kayak awal.
tapi issued-nya akan nambah menjadi 216.500. Selanjutnya, outstanding-nya juga bertambah jadi 181.500. Ya, berarti sekarang besarnya berapa nih? Besarnya itu adalah tadi ya, parnya 12.000 kita kali sama si issued. Iya, issued-nya kan. Besarnya jadi 258.000, 2,5 M. Paid in capitalnya berubah juga gitu ya. Dari yang lama, yaitu besarnya adalah 875 ini, akan nambah nih sebesar yang tadi di jurnal. Ditambah sama si ini. Ya. Selanjutnya RE-nya berkurang. Karena kan kita ngeluarin ya. RE yang lama, kita keluarin sama jurnal ini. Nah, treasury stock-nya tetap. Hasilnya sama kayak yang tadi gitu. Jadi tadi ya, kalau misalnya teman-teman ingat di materinya, share dividend ini tidak akan mempengaruhi stockholders equity gitu. Secara total ya udah saham dari si modal dari pemegang saham totalnya sama. Tapi strukturnya itu yang beda ya. Tadi common stock akhirnya menambah kayak gitu. Tapi ada adjust di RE dan juga di paid in capital. Gitu. That's all buat problem 3 pertemuan kali ini. Kalau teman-teman ada yang bingung, boleh langsung tanyakan. Thank you banget udah perhatiin sampai sekarang. Ini akan masih kita bahas lagi di pertemuan terakhir nanti. Thank you teman-teman. Thank you teman-teman. Ya.